Visip episode yang ketiga sama aku Nanas. Aku selaku host dari podcast Cek Visip ini sedang bersama dengan salah satu panitia dari proker gede banget yang bakal terlaksanakan di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun guys. Jadi proker ini tuh sekarang fokusnya tuh di ranah akademik, tapi dibungkus dengan inovasi-inovasi yang menarik, dan tentunya nanti bakal ada closingannya tuh yang super seru banget gitu. Jadi kira-kira teman-teman bisa tebak nggak aku saat ini lagi bersama siapa? Jadi kita langsung kenalan aja kepada Ketua Pelaksana Program Kerja Visip Academic Championship 2025. Silakan. Halo Nanas, halo teman-teman yang lagi nonton juga. Kenalin, aku Sondang, aku dari Administrasi Publik 23. Kebetulan tahun ini aku jadi ketua pelaksana di Visip Academic Championship. Oke, Sondang, mungkin kita bisa mulai dari membahas hal-hal spesial dari FAC ini gitu ya. Jadi apa sih gitu FAC ini tuh kalian konsepkan seperti apa, terus dengan tema seperti apa, dan tujuan kalian itu apa gitu di sini? Oke, jadi pertama sekali teman-teman, aku mau kasih tahu dulu tema dari FAC tahun ini, yaitu adalah Spirit and Innovation of Academic Towards Excellence and Real Impact. Jadi kita mau membangkitkan semangat akademik teman-teman untuk menuju keunggulan nih, unggulnya Visip. Terus juga kita mau ada dampak nyata untuk IKU kita nih, untuk IKU fakultas. Terus juga konsep kita tahun ini sebenarnya kita ada beberapa inovasi baru teman-teman. Kita ada nanti scholarship bootcamp. Terus juga kita ada festival Visip Academic Festival di akhirnya nanti, di seremoninya nanti di terakhir kita ada Visip Academic Festival. Kemudian juga kita acaranya itu 5 hari offline teman-teman. Oke, ini terdengar seru banget ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa mengulik satu-satu dulu nih bagian-bagian dari FAC ini sendiri gitu. Boleh banget. Mungkin kita bisa masuk ke debat terlebih dahulu. Tadi ada KDMI dan NUDC. Nah, gimana tuh kira-kira selain perbedaan bahasa, apalagi yang ditawarkan oleh KDMI dan NUDC ini? Yes, benar. So basically NUDC sama KDMI sebenarnya sama ya teman-teman. NUDC kita pakai bahasa Inggris, terus KDMI kita pakai bahasa Indonesia. Itu perbedaan mendasar dan paling mencoloknya. Kalau misalkan KDMI kita berkompetisi nanti puncaknya itu di nasional, sedangkan NUDC memang kita puncaknya di nasional juga, National University Debating Championship. Tapi dari NUDC kita bisa berangkat nanti ke World University Debating Championship. Wow. Sebenarnya kita bisa buka calak dari NUDC, dari KDMI juga bisa. Kita lahirkan debaters, speakers yang bagus dari NUDC dan KDMI ini. Ini menarik banget ya teman-teman, buat teman-teman yang suka debat gitu ya, tertarik untuk debat. Ini tuh kayak langkah awal buat kalian supaya kalian itu bisa menyalurkan bakat dan keinginan kalian itu gitu. Karena tentunya dari FAC ini sendiri melalui KDMI dan NUDC, mereka pastinya juga nanti menawarkan topik-topik yang menarik gitu, yang relate lah dengan Visip mungkin ya, atau dengan isu-isu yang sedang terjadi gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih untuk debat, jangan lupa diikutin ya teman-teman. Secara sistematika tadi sudah dijelaskan gitu sama Sondang gitu. Nah, kalau untuk nanti sistematika mereka di ruangan gitu saat mereka sedang berkompetisi itu gimana? Kalau kita di NUDC dan KDMI Indonesia terutama itu kita memakai British Parliamentary. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, nanti ada OG, ada OO. Jadi seperti debat-debat yang kita lihat biasanya di kompetisi mahasiswa, kita pakai British Parliamentary. Ini berarti emang harus dipersiapkan banget gitu ya, karena apalagi NUDC ini kelihatannya benar-benar menarik dan dipersiapkan dengan matang banget sama teman-teman panitia FAC gitu. Mungkin setelah dari debat ini kita bisa lanjut lagi ke Pilmapres. Nah, kalau dari yang aku ketahui nih, kemarin aku sudah ngobrol juga sama cewek acara dari FAC, katanya Pilmapres ini tuh dibagi atas Pilmapres junior dan senior. Nah, itu nanti kategori penilaiannya dan gimana sih sistematikanya gitu dari Pilmapres ini sendiri, boleh dong dijelasin? Oke, kalau dari tadi kan KDMI sama NUDC perbedaannya dari bahasa ya. Kalau junior sama Mapres senior itu sebenarnya perbedaannya, kalau Mapres junior itu basically sangat kita khususkan untuk
untuk maba. Jadi maba dari jurusan apapun, maba dari jurusan manapun yang ada di FISIP Undri, kita akan lombakan mereka, kita akan kasih kesempatan mereka untuk bikin paper, untuk bikin terus nanti mereka bakalan presentasi, dan itu sangat open for every maba yang ada di FISIP. Sedangkan mapres senior itu kita kasih kesempatan untuk HMJ kasih rekomendasi. Tapi teman-teman yang merasa kayaknya prestasi aku yang ini cocok deh untuk untuk aku jadikan sebagai prestasi yang menarik di mapres, dan bisa sangat bisa untuk berkompetisi di mapres senior. Oke, berarti kalau mapres yang junior ini open for maba se-FISIP gitu ya, angkatan 25. Tapi yang senior ini melalui rekomendasi gitu. Benar, tapi bisa juga dari dia pribadi mendaftar karena mungkin merasa prestasinya udah oke nih, kayaknya cocok, tapi mungkin dari rekomendasi HMJ berbeda. Tapi kita sangat open for that. Oke, berarti buat teman-teman nih, apalagi buat para maba yang lagi semangatnya gitu kan, ikut-ikut kegiatan-kegiatan akademik, bisa banget daftar. Karena mungkin aku kayaknya mau sekalian nanya juga, apakah prestasi-prestasi yang dilampirkan oleh calon-calon mapres junior nanti itu apakah boleh dari prestasi mereka sebelum kuliah, apa gimana tuh kira-kira? Sebenarnya sangat boleh teman-teman cantumkan prestasi kalian mungkin yang pernah dapat prestasi di SMA, dan itu tingkatnya mungkin provinsi atau nasional, itu sangat boleh. Nanti kan kita dibantu sama juri-juri yang ada, sama dosen sebagai juri mungkin nanti di sana untuk background checking nih. Oh ternyata mapres calon mapres junior yang ini tuh sempet kayak gini ya di SMA-nya. Itu sangat membantu nanti dalam penilaian teman-teman. Oke, berarti ini sangat-sangat dipermudah dan dibantu banget ya guys sama FAC benar. Karena semua kalangan untuk teman-teman maba ini juga bisa join dengan prestasinya yang dari sekolah mungkin dikumpulkan terus dilanjutkan di kuliah, dan juga buat teman-teman yang ingin join mapres senior juga ini juga dibantu banget lah sama FAC gitu. Jadi teman-teman yang tertarik itu jangan sampai ketinggalan sih, jangan lupa daftar gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya tadi juga ada aku dengar seminar scholarship bootcamp. Nah, ini tuh aku dengar kayaknya baru ya, inovasi yang baru. Nah, ini gimana? Apakah memang ide dari GKM sendiri atau gimana tuh? Jadi kan FAC ini sebenarnya hasil kolaborasi dari Dinas Litbang, BEM FISIP Undri, dan Gerakan Kreativitas Mahasiswa FISIP Undri. Kita collab di FAC. Jadi tadi yang kayak Nanas bilang, sebenarnya seminar beasiswa ini itu ditaja langsung oleh GKM, tapi dengan berkolaborasi dengan Litbang. Nanti kita akan hadirkan teman-teman yang udah punya atau udah pernah mendapatkan beasiswa, alumni kita, terus juga kakak-kakak foundernya. Nah sebenarnya udah aku spill dikit nih siapa yang bakalan jadi pemateri ya, tapi kita keep dulu kali ya siapanya. Ini seru banget sih pastinya teman-teman, karena siapa sih yang nggak mau beasiswa gitu? Siapa sih yang nggak mau? Kita semua mau. Nanas mau nggak? Mau dong. Ampun, aku tuh udah apply berkali-kali, cuman belum ada rezeki gitu. Nanti kita lihat di seminar bootcamp ya. Iya, aku penasaran banget sih. Aku pengen mencari ilmu-ilmu tips and trick gimana sih caranya survive untuk berjuang mendapatkan beasiswa gitu. Nah, mungkin setelah dari seminar scholarship ini ada apa lagi dari FAC? Oke, dari seminar scholarship nanti kita menuju ada namanya FAF yang kayak Nanas bilang tadi, yaitu FISIP Academic Festival. Jadi walaupun kita akademik tapi kayaknya kita perlu deh agak-agak seremonial. Jadi kita bikin festivalnya teman-teman. Nanti kita bikin bazar untuk para HMJ itu untuk flexing di jurusannya masing-masing, untuk kasih tahu kita udah ada prestasi ini loh. Kita udah pernah kayak gini loh. Mungkin ada teman-teman PPK Ormawa yang udah sampai ke nasional. Nah, kita udah pernah kayak gini. Jadi kita tinggal flexing aja. Kita kasih kesempatan dan waktu untuk teman-teman semua bisa flexing per HMJ gitu. Ini menarik banget teman-teman. Yes, benar, nanti kita sediakan piala bergilir. Jadi HMJ yang berkesempatan 2 kali menang di FAF ini akan dapat pialanya gede, dan itu bakalan kita kasih bergilir untuk teman-teman yang udah 2 kali. HMJ yang udah 2 kali dapat dengan ranking paling banyak prestasi, kita akan kasih mereka piala bergilirnya. Ini menarik ya teman-teman, kayaknya
perlombaan tingkat jurusan di FISIP ini kembali gitu di bidang akademik. Bener. Ini tentunya positif ya teman-teman, karena kenapa sih kita pasti mau buat berlomba-lomba di bidang akademik gitu. Ini menarik banget, kayak semua jurusan nanti bakal berlomba-lomba memamerkan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa masing-masing gitu. Kayak teman-teman pasti tertarik dan kepo banget ya sama FAF ini, seremonial loh ini gitu. Aku pribadi cukup tertarik ya dengan FAF ini karena konsepnya juga gitu. Kemarin aku sempat dengar kalau FAF ini juga mau mengusung konsep seperti COC. Nah, itu gimana tuh? Nah, nanti teman-teman yang punya prestasi banyak nih, kita tinggal upload di Simkat Mawa, Sistem Informasi Manajemen Mahasiswa. Itu yang itu udah tingkat univ. Jadi nanti itu skalanya nasional. Teman-teman bisa masukkan ke situ prestasinya. Kita akan cek nanti dibantu dari fakultas kita. Kita akan lihat dengan prestasi teman-teman HMJ yang paling banyak upload. Nanti kita akan dengan konsep dan tema yang sama dengan Class of Champions, kita akan bantu teman-teman untuk expose lagi lebih dalam, lebih maju lagi. Kita expose teman-teman yang punya prestasi banyak banget. Kita upload di Instagram kita supaya teman-teman kerasa euforianya sebagai yang punya prestasi banyak nih gitu. Ini menarik banget ya teman-teman, dan panitia FAC sendiri pun udah prepare sampai ke Simkat Mawa nih, diurusin juga, dibantu juga gitu. Kayak aku bener-bener amazed sama FAC ini, kayak aku tertarik juga. Bener-bener kayak kita di akhir tahun ini selain melaksanakan festival milad fakultas, ini juga ada FISIP Academic Championship, dan dimana bertujuan buat membangkitkan akademik FISIP lah gitu ya. Dengan FAC ini sendiri pun mereka sudah menyusun konsep dengan sangat baik gitu. Aku sangat mengharapkan antusiasme dari teman-teman FISIP sih gitu. Benar. Nah, mungkin kalau dari FAC nih rangkaiannya tadi ada 4 ya. Ada 5. Ada 5, sorry. Benar. Nah, mungkin dari Sondang sendiri selaku ketua pelaksana, ada nggak kata-kata closing lah ibaratnya nih kita untuk teman-teman mahasiswa FISIP gitu. So dari aku sebenarnya teman-teman semua debaters, this is a calling for debaters, untuk HMJ juga, untuk teman-teman yang berprestasi, this is a calling for you. Ayo segera siapkan diri kita. Nanti kita open registrasi peserta, itu kita jauh-jauh hari banget dari 3 minggu dari sebelum pelaksanaan perlombaannya, kita akan open registrasi untuk peserta. Jadi teman-teman semua siapkan, prepare sekarang, latihan speakingnya, debaters sama mapres semuanya. Ayo kita naikkan IQ fakultas, ayo kita bikin FISIP lebih berdampak, lebih unggul melalui akademik kita. Oke, benar banget teman-teman, dan jangan lupa dicatat juga nih tanggal pelaksanaannya. Tadi tanggal berapa sih Kak? Kita akan diulang lagi gitu. Kita akan berkompetisi di FISIP Academic Championship ini mulai dari 10 November sampai 15 November offline. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat tanggalnya, dan jangan lupa dikepoin juga nih akun sosial media FAC, karena sosial media FAC ini juga ada di Instagram dan TikTok gitu. Bener banget. Username-nya apa Kak? Boleh dikasih tahu? FAC.25 teman-teman. Jangan lupa di-follow dan dipantengin terus, nanti kita akan oprek di sana. Bener banget guys. Jadi kalian harus mempersiapkan diri juga nih buat mengikuti FAC, karena seperti yang tadi kita sama-sama dengar, rangkaian kegiatannya itu sangat banyak dan menarik banget, penuh inovasi dari teman-teman Dinas Litbang BEM FISIP Unri dan juga GKM FISIP Unri. So mungkin sekian nih pembahasan kita mengenai FAC pada hari ini. Aku harap dengan informasi ini bisa membangkitkan semangat teman-teman buat bergabung, buat ikutan dan buat berpartisipasi di FAC 2025. Karena sejatinya kita itu tetap harus fokus kepada bidang akademik kita teman-teman. Kayak yang tadi disampaikan Sondang, kita juga harus menunjang IQ fakultas ya lewat proker-proker kita lewat bidang akademik ini. Mungkin sekian, aku minta maaf kalau ada kekurangan. Aku pamit selaku host, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.